Sahabat Mako Cakra Channel, berjumpa lagi kita. Kali ini pada playlist obrolan santai kita bersama Ki Lingkar Geni. Sepertinya ada unek-unek. Jadi beliau ini dari dulu sebelum kita bikin konten sudah banyak sekali unek-unek yang disampaikan. Tapi kan waktu itu tidak bisa berbagi kepada siapapun, jatuhnya pribadi untuk penambahan pengetahuan pribadi, maka sekarang kita bagi-bagi. Oke, ada unek-unek apa Ki Lingkar Geni? Mengapa akhir-akhir ini di media sosial itu banyak sekali perdebatan, bahkan membawa-bawa ahli agama itu? Dan Baik, pertanyaan yang bagus. Tidak bisa kita pungkiri, saya juga kalau sudah melihat pemberitaan baik di sosial media ataupun di mana-mana, kita lihat banyak sekali yang berdebatnya. Perdebatan itu muncul karena keahlian strategi dari setan sendiri yang goda. Kalau memang kita semua selaku hamba Allah ini mawas diri, Allah sudah mengajarkan kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kita itu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terjadinya perdebatan saat ini, apalagi kita lihat justru kadang-kadang kawan-kawan seiman malah juga ribut gitu kan. Padahal di Quran surat Ali Imran itu jelas, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama dan jangan terpecah belah, atau ya jangan terpecah belah. Dari situ ini agak panjang. Agak panjang, kita ceritanya santai. Mudah-mudahan bisa kelar. Saya akan menarik sebuah kisah dulu. Jadi ketika dunia ini diciptakan oleh Allah, Allah itu mengutus khalifah gitu, mengutus khalifah. Yang pertama itu Majujan, yang kedua Jan, dan yang ketiga itu Unggas. Jadi khalifah ini diturunkan di muka bumi, tapi ternyata justru menimbulkan kerusakan. Kalau ditarik dari sejarah, Majujan itu adalah khalifah yang berjalan di muka bumi dengan tangan dan kakinya. Mungkin itu bangsanya dinosaurus dulu ya, yang jalannya itu. Kemudian Jan itu dia sudah agak berdiri, Unggas itu sudah mirip manusia, mungkin sebangsa Homo sapien, Pithecanthropus erectus mungkin. Sampai akhirnya Allah, kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah akhirnya manggil para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tahukah ketika tak kala Allah berfirman, Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Para malaikat apakah langsung setuju? Kita lihat ayat selanjutnya, qalu adaj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Kenapa ya Allah engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi? Bukankah mereka akan mengadakan pengerusakan di muka bumi? Hanya merusak saja. Dan bukankah kami selalu bertasbih dan bersujud untuk engkau ya Allah? Kurang apa lagi?
malaikat aja protes ketika Allah akan menciptakan manusia di muka bumi. Malaikat protes, sudah gambarkan bahwa manusia itu bisanya yang rusak. Tapi Allah membela manusia. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Sujudlah semuanya. Maka Allah ingin menciptakan manusia itu bahan dasarnya dari tanah. Karena dari api sudah untuk iblis. Iblis waktu itu namanya bukan iblis karena menjadi bendahara di surga, masih di surga. Kemudian malaikat, keterangan dari para ulama dari nur. Walaupun di dalam Al-Quran tidak ada sama sekali menyebutkan keterangan itu. Diketemukannya nanti dari hadis. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril. Wahai Jibril, engkau turun ke bumi, ambil tanah 1 genggam, mau kujadikan bahan baku. Bahan baku sebagai akan kuciptakan menjadi manusia. Maka malaikat Jibril alaihissalam itu turun ke bumi dan memberi salam kepada bumi. Assalamualaikum wahai bumi. Waalaikumsalam. Ada apa malaikat Jibril? Dengarin datang. Gini, saya ini diperintah oleh Allah, dititah oleh Allah untuk ngambil segenggam tanah darimu. Untuk apa? Untuk dibuat menjadi manusia yang kelak akan menghidupimu akan hidup di atas bumi lah, di atas punggungmu. Kira-kira nanti yang namanya manusia itu ingkar apa enggak kepada Allah? Kalau ingkar saya enggak mau. Wah, kurang tahu. Kalau kata Allah sih ada yang ingkar, ada yang enggak. Oh, saya enggak ikhlas. Demi Allah saya enggak akan ngasih. Jibril itu saking patuhnya kepada Allah, dengar demi Allah. Ya sudah, pulang. Jadi malaikat Jibril pulang. Kata Allah, hai Jibril, mana tanah yang kuminta? Bumi menyebut nama engkau ya Allah, bersumpah atas nama engkau tidak ikhlas ngasih. Oh begitu. Panggil Mikail dan Israfil. Jadi Mikail Israfil dipanggil berdua. Kalian berdua ambil segenggam tanah dari bumi. Minta. Turun 2 malaikat itu. Tidak jauh berbedalah percakapannya. Intinya bumi tetap gak ngasih. Karena gak mau bagian tubuhnya menjadi salah satu sebab musabab ingkar kepada Allah. Dengan bersumpah atas nama Allah, akhirnya malaikat Mikail dan Israfil pulang. Mana? Ya ya Allah, menyebut namamu, kami ya gimana? Ya udah, panggil Israel. Malaikat Israel, aku beri titah kepadamu, turun ke bumi, ambil segenggam tanah dari sana, akan kuciptakan menjadi manusia. Siap ya Allah. Turun malaikat Israel ke bumi. Sama, salam. Karena bumi ini pertama sudah didatangi malaikat Jibril, didatangi malaikat Mikail dan Israfil. Kedatangan Israel sudah pasti mau minta juga kan. Apakah engkau mau minta juga segenggam tanah dariku? Ya, ini perintah Allah. Demi Allah, aku tidak akan rela memberinya. Cabut pedang malaikat Israel. Kalau kau tidak memberikan, aku sudah diperintah oleh Allah, kubelah kau jadi 2. Kalau Allah sudah memerintahkan, maka aku tidak peduli. Ikhlas tidak ikhlas, aku akan tetap ambil. Akhirnya diambillah tanah itu.
bumi menjerit kesakitan, dapat segenggam, malaikat Israel menghadap Allah. Ini ya Allah, segenggam tanah yang kuambil dari bumi. Kok kamu berhasil? Apakah bumi tidak menyebut namaku? Menyebut ya Allah. Lalu kenapa kau ambil? Karena engkau yang memerintahkan. Kalau engkau sudah memerintahkan, siapapun mau itu menyebut namamu atau tidak menyebut namamu, tetap aku rampas. Oke, sejak saat ini ku angkat engkau sebagai tugasnya adalah mencabut nyawa. Jadi kalau malaikat Israel sudah dititah oleh Allah, cabut nyawa si fulan, mau dia alim, mau dia nggak alim, mau dia itu berangasan ataupun orang-orang yang jahat, malaikat Israel tetap akan nyabut. Yes! Karena waktu itu mau nyabut nyawa siapa, belum ada tugas. Manusianya belum ada. Nah, semenjak itulah malaikat Israel ini selalu berteduh di bawah pohon yang namanya pohon Syajaratul Yakin, yang daunnya itu nantinya itu sebanyak manusia atau makhluk hidup yang ada di muka bumi. Ada daun yang keropos, mungkin orangnya sudah sakit-sakitan, ada yang kering, ada yang baru tumbuh. Setiap jatuh itu ada nama. Jatuhnya pasti ke tangan malaikat Israel, dilihat namanya, Israel akan turun mencabut nyawa yang tertulis pada daun itu. Itu asal muasalnya. Maka Allah berfirman, wa alama adamal asma akullaha mimma araduhum alal malaika. Jadi Nabi Adam diciptakan, kemudian diajari ilmu ditanding, ilmu pengetahuan. Dikasih nama ini adalah ini, nama itu, nama benda. Ditanding sama malaikat, maka yang menang Nabi Adam. Yang menang Nabi Adam, para malaikat diperintahkan oleh Allah itu sujud, maka sujud. Jadi sujud yang dimaksud bukan menyembah Nabi Adam, tapi di surga itu sujud itu merupakan penghormatan. Kalau tentara hormatnya gini, tes. Mungkin kalau hormatnya tangan dua gini atau manggukkan pala begini. Nah, di surga itu sujud. Akhirnya Allah panggil iblis supaya sujud juga kepada Nabi Adam. Akan tetapi iblis pengetahuannya kurang, sujud dikiranya itu nyembah. Oh, enggak mau ya Allah, aku hanya akan sujud kepada engkau, kepada selain engkau tidak. Itu alasan iblis untuk menutupi enggak mau kalah sama manusia atau sama Nabi Adam. Tapi Allah kan maha tahu. Maka iblis dimarah sama Allah. Makanya iblis dan setan itu adalah laknatullah. Bukan manusia yang melaknat Allah. Kita gak boleh maki-maki iblis, gak boleh. Maki-maki setan, gak boleh. Yang diajarkan oleh Allah hanya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terus kita boleh berkawan sama iblis dan setan? Enggak boleh juga. Di dalam surat Yasin, ya bani Adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak keturunan Adam, jauhi setan, karena setan adalah musuhmu yang nyata. Kan seperti itu. Tapi bukan berarti kita menghardiknya, karena iblis atau setan itu adalah makhluk yang terpatuh nomor 2 di bawah malaikat. Mau bukti? Hei iblis, setan, kalian gak usah puasa, gak usah zakat, gak usah haji, tugasmu goda manusia. Tiap hari goda. Gak ada yang namanya setan, iblis berhenti goda. Kalau gak goda manusia, bukan iblis, bukan setan. Iya kan? Jadi terus hari ini goda, gagal, nanti goda lagi. 1 detik berikutnya goda lagi, gak pernah putus asa. Manusia loh. Hari ini gagal, putus asa.
ngeluh. Iblis setan nggak pernah. Maka saya pernah bertemu orang sufi di puncak Gunung Hatobatu, Hatolia, Lea Teolo, Lea Telo di Timur Leste kalau sekarang ya, itu timur-timur. Di sana ada orang sufi sendirian, ternyata orang Islam. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata kita jangan membenci iblis dan setan, jangan. Tapi kita pun tidak boleh berkawan. Maksudnya tidak boleh benci itu apa? Karena memang tugasnya iblis dengan setan itu goda kita. Iya. Dibenci atau tidak dibenci, dia tetap goda. Gitu. Terus saya bilang, kok gitu Pak Yai? Kalau memang iblis dan setan itu patuh, itu kenapa dibuang dari surga? Loh, yang goda Nabi Adam siapa? Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa digoda makan buah kuldi, yang goda siapa? Kalau memang gak ada iblis. Kan dalam riwayat berubah menjadi ular mempengaruhi untuk makan buah kuldi. Makanya begitu Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, iblis baru ngikuti untuk goda. Saya tanya lagi, kalau memang iblis itu patuh, ngapa nanti dimasukkan ke neraka? Kata Allah, lah rumahnya apa? Iblis diciptakan dari apa? Dari api. Neraka dari apa? Dari api. Dia pulang ke rumahnya, dia udah tahu bahwa kalau kiamat nanti dia pulangnya ke neraka. Lah manusia yang ikut-ikut dia loh, rumahnya di surga. Oh, melok-melok. Itu manusia nih lucu. Udah punya rumah dewek, melok-melok iblis, melok-melok setan. Makanya di zaman Nabi Sulaiman itu iblis dan setan tuh pernah ditangkepin. Jadi Nabi Sulaiman meminta izin kepada Allah, ini supaya negara ini damai, tak tangkep ya Allah ya. Jangan. Seminggu izin lagi, saya tangkep ya Allah ya, biar damai. Jangan. 3 kali mendesak, akhirnya kata Allah, ya udah tangkap. Tangkepin semua, termasuk si iblis ketangkep di penjara sama Nabi Sulaiman. Seminggu dari itu bahan makanan sudah mau habis. Bagian dapur kalian belanja, persediaan makan untuk prajurit sudah mulai habis. Begitu ke pasar nggak ada yang jualan, sepi. Pulang, ya Raja, nggak ada yang jualan, babar belas. Lu kemana yang lain? Hei Intel, selidiki. Ternyata orang-orang ada di rumah masing-masing. Sholat, berzikir segala macam, beribadah lah. Karena waktu itu belum ada sholat kan, beribadah semua. Nggak ada motivasi sama sekali. Orang taunya ke keakhiratan doang. Kalau zaman sekarang mungkin nggak ada lagi yang mau bangun warung, nggak ada. Inget akhirat toh. Jadi nggak berkembang. Nangis, tobat. Nabi Sulaiman, ternyata Allah memang maha segalanya. Menciptakan iblis sama setan itu ternyata punya makna tersendiri. Kemudian, ya Allah saya bertobat, gimana? Ya lepasin. Dilepasin belum ada 1 detik baru pasar rame. Orang lupa lagi sama ibadahnya, ngejar dunia meneh. Ya itu setan tuh. Tapi dari orang sufi itu saya diberitahu kelemahan setan. Ternyata setan itu godaannya sangat lemah. Hai lingkar geni, lihat mangga di atas. Itu kuning-kuning, mateng-mateng. Walaupun bukan milikmu, ambillah. Kalau kita jawab, kalau kamu mau ngambil, ambil aja Tan. Jangan ngajak-ngajak saya. Apa setan terus ngambil rudal, ngambil granat, ngambil golok,
ngambil gergaji, kalau nggak maling tak bacok. Enggak toh? Enggak. Kan dia melengos saja. Dia lemah. Ketika kita ngelihat cewek mandi di sungai, tuh lihat tuh ada pemandangan indah, kita tinggal jawab, kalau mau nengok, tengok dewe, jangan ngajak saya. Apa dia langsung lempar batu? Setan? Enggak toh? Lemah toh? Tapi karena setan ini tidak dimatikan oleh Allah, dari mulai kita lahir sampai kita besar, dia ngincer terus, dia ngintelin terus. Oh ini pas ngaji, selipnya di sini. Pelajaran ini dia pas tidur, pelajaran ini dia pas lengah, pelajaran ini pas lagi capek, lelah. Di situ dia godanya. Jadi saya ibaratkan gini, ada seseorang gak punya duit, itu digoda setan. Kamu udah utang kesana kesini gak diutangin tuh, udah maling kambing aja. Bener juga ya, udah kepepet kok. Udahlah, Allah juga maha tahu. Akhirnya malinglah kambing. Belum sempet dijual, ketangkep polisi. Ketangkep, dimasukin sel. Di dalam sel dia ngomong, "Tan, setan kamu nipu saya. Buktinya sekarang saya di penjara." Apa kata setan? Kalau kamu maling kambing, kamu potong, kamu makan, pernah bagi-bagi saya? Pernah nggak? Enggak. Kalau mbok dol, kalau kamu jual, pernah duitnya bagi-bagi saya? Enggak juga. Kamu ambil semua. Ya resikomu ngapa ketangkep? Ya itu setan. Iya. Padahal waktu itu kalau nggak mau maling pun dia nggak bisa apa-apa, tapi dia pasti goda terus. Pengalaman saya pernah melihat bangsa setan itu, satu manusia itu digoda oleh banyak. Dikeroyok bisa 20 sampai 30, tapi ya paling sedikit 6. Goda dari kanan, kiri, depan, belakang tuh goda. Itulah setan, seperti itulah. Ya, makanya kalau di Jawa itu kan, walaupun orang Jawa itu apa ya, dia mau nyebut Allah aja Gusti Allah. Saya sampai selidiki kenapa Allah ke depannya dikasih Gusti, kan gitu. Setelah saya selidiki, ternyata Gusti itu bagus hati. Jadi sebelum meletakkan asma Allah yang mulia, yang maha, jadi hati kita itu dibagusin dulu. Gusti bagus hati, baru Allah. Itu saking sopannya. Iya. Makanya saking sopannya ada julukan kiai-kiai. Dan anehnya kiai, ada sebagian orang bilang kiai itu untuk orang yang ahli agama kan gitu. Padahal saya ke Jawa itu ya, ada keris namanya Kiai Pleret. Ada meriam Kiai Jaguar, kiai juga. Sampai saya waktu itu punya plesetan ya, tapi ini bukan memancing untuk heboh, bukan. Hanya guyonan kita. Maksudnya ketika mau mimpin waktu Wali Songo ngajar ngaji, ndelala waktu itu berhalangan, siapa yang mimpin? Ikiai. Oh ya wis, ikiai. Ikiai itu ini aja gitu. Lama-lama ikiai kiai. Maksudnya orang yang ditunjuk lebih pantas gitu. Nah, kalau tempat kita ini kan memang Indonesia ini unik. Contoh ustadz. Ustadz mesti dibilang ahli agama. Padahal ustadz itu kalimat jamak, kalimat tunggalnya asatid. Orang yang ahli laki-laki. Astad asatiza itu orang yang ahli untuk perempuan. Ustadz kalimat jamaknya kumpulan. Kalimat jamak kumpulan orang-orang laki-laki yang memiliki keahlian. Ustazah itu begitu juga, untuk sebutan banyak orang. Tapi ya itu fenomena nggak masalah ya. Jadi silakan aja. Nah yang perlu diwaspadai adalah kita jangan sampai terlena mengadu ayat suci, mengadu dalil, mengadu hadis. Karena mempertahankan agar kita dibilang yang paling benar, kita ngeluarkan hadis, kita ngeluarkan dalil, bahkan mungkin ayat suci. Ayat suci itu kan firman Allah.
kok didu, itu kelakuan kita. Menungso kata orang Jawa, padahal menungso itu manunggal rasa. Manunggal rasa harus bisa menyatukan rasa sehingga tidak terjadi perdebatan. Karena memang Al-Quran itu tepat, huda, untuk petunjuk, bukan untuk ngeyel-eyelan. Kalau salah penempatan memang bisa ngeyel. Ada dalil mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu diperuntukkan untuk orang-orang yang suka minta-minta. Oh, berarti saya ini terhina kalau tangan saya di bawah. Bukan dipegang oleh orang yang kaya. Nah, kalau dipegang orang yang kaya, begitu ada orang minta-minta, apa jawab katanya? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Masa kamu sekarang mau tangan di bawah? Pegang hadis, pegang dalil, pegang juga firman Allah. Wong kaya sing medit bakal mlebu neraka. Nah, kan akhirnya kan berantem. Padahal maksudnya dalil yang orang kaya nggak hobi sodakoh akan diazab, itu dipegang orang kaya supaya dia rajin sodakoh. Dan orang yang suka minta-minta, dia mendapat dalil tangan di atas lebih bagus daripada tangan bawah, dia bisa supaya berusaha untuk tetap tidak tangannya di bawah, kan gitu. Kita ini aneh kita ini. Nah, mengenai perdebatan yang saat ini terjadi, karena keimanan itu ada 3 tingkatan. Iman sebagai muslim, iman sebagai mukmin, iman sebagai mukhlis. Seperti apa sih imannya muslim? Muslim ini patokannya ya 5. Rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Maka ketika menjadi golongan muslim ini cenderung ngomongnya agak keras. Karena lingkupnya itu. Seharusnya ngobrolnya juga sesama muslim. Ini malah ngobrol sama yang lain. Akhirnya terjadilah perdebatan. Dia orang-orang ini cenderung keras. Karena memang pelajarannya hanya itu. Kalau diajari ngidupkan api dari korek, tahunya ya dari korek. Dia tidak tahu dari gesekan batu, konsleting listrik, enggak. Tahunya ya korek. Gitu. Maka kalau nanti sudah orang yang biasanya golongan ini orang-orang yang baru belajar agama, atau orang yang dulunya preman tobat, itu omongannya biasanya nyelekit. Barusan belajar nyelekit, berani nyalain orang. Nyalain orang karena apa? Bahaya. Ketika engkau merasa benar, maka saat itu kau akan tergelincir kepada yang salah. Tapi kalau kau merasa salah, itu adalah anak tangga menuju pada yang benar. Seperti itu. Lah ini enggak. Baru belajar agama, pakai peci terus, sarung terus, ngelihat orang apa ya, nongkrong, enggak sholat. Mainan jin, musyrik. Ya seperti itu. Padahal dia harusnya tahu. Sudah disinggung dalam surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sesungguhnya aku ini berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Tahu subuh? Wah, kita tes kalau tahu. Sebelum masuk makna subuh, apa yang dikatakan nama siang, apa yang dikatakan nama malam. Kayak ini kan malam nih. Kenapa dikatakan malam sekarang ini? Kalau ini menurut saya. Ya, menurut Ki Lingkar Geni. Ya, kalau malam itu terbenamnya suatu matahari. Terbenam suatu matahari. Oh, Kalau siang? kalau siang munculnya matahari. Bukan pagi itu ya. Bukan. Terbenam bukannya maghrib. Iya.
Jadi kenapa sekarang ini dinamakan malam? Apa ya? Ini belum ke subuh masalahnya. Iya, baru malam aja. Nanti akan ada definisi bisa mengatakan apa itu baik, apa itu jelek. Dari situ. Makanya ketika kita ngomong orang itu jelek, kita tanya, jelek yang kayak apa? Definisi jelek itu seperti apa? Nah, kita bongkar dari ini. Kenapa dikatakan malam? Kenapa dikatakan siang? Ya. Kenapa dikatakan benar? Kenapa dikatakan salah? Ayo. Jadi jawaban yang benar gitu gimana? Jadi, kenapa dikatakan siang? Karena saat itu sisinya sedang berdekatan dengan matahari. Kalau orang bilang malam itu gelap, kalau dikasih lampu kayak gini, terang. Kalau udah terang apakah jadi siang? Ada yang berani ngomong sekarang siang? Nggak ada. Karena sisinya malam itu berjauhan dengan matahari. Nah, ketika orang itu dikatakan benar, karena dia sedang dekat dengan Allah. Kalau dia dibilang salah, berarti dia sedang jauh dari Allah. Pertanyaannya, siapa yang tahu itu dekat atau jauh dari Allah? Kan Allah sendiri toh. Maka Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah mengingatkan Sayyidina Ali. Ali, ketika engkau melihat perbuatan buruk dari kawanmu, saudaramu, atau orang-orang di sekitarmu, maka kau harus cari 70 alasan. Pokoknya, kenapa ini lingkar geni maling? Oh, mungkin anaknya lagi sakit, diselidikin. Anaknya nggak sakit. Satu, mungkin istrinya lagi sakit, selidikin istrinya nggak sakit. Dua, sampai 70 dicari alasan. Ketika engkau tidak menemukan 70 alasan untuk alasan kebaikan yang ada dalam dirinya, maka kau pertanyakan hatimu, apakah sudah baik? Sehingga kok nggak bisa melihat kebaikan orang, yang terlihat hanya kejelekan. Itu nggak langsung salah. Ini musyrik, syirik. Siapa yang bisa melihat hatinya mensekutukan Allah atau tidak? Siapa? Ada orang yang sanggup melihat itu? Nggak ada. Nah, ketika ini tadi kembali, ketika iman itu pada tingkat muslim cenderung seperti keras. Wajar karena yang dia ketahui hanya lingkup rukun Islam. Nanti kalau sudah naik kepada mukmin, itu patokannya dasarnya pada rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada takdir, qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Orang ini cenderung agak luwes. Ngelihat tetangganya lain keyakinan, wajar. Allah pernah menurunkan rasul-rasulnya sebanyak 313 nabi, 25 rasul, nabi rasul. Menurunkan 4 kitab. Dan itu punya pengikut. Dia lebih luwes. Oh, takdirnya orang tuanya agamanya ini, oh takdirnya di situ. Oh, itu gini. Oh, itu gini. Lebih luas. Tapi kalau yang muslim keras, salah, mungkin malah kafir. Oh, tuh dia keras. Maka Allah jarang di dalam Al-Qur'an ya ayyuhal musliminu, jarang. Ya ayyuhalladzina amanu, mukmin yang disinggung. Tuh. Jadi muslim ini di bawah mukmin. Nanti di atasnya adalah muhsin. Muhsin ini golongan orang-orang yang sudah ikhlas.
orang-orang yang menyadari bahwa Allah ini lagi buat cerita. Saya jadi pemeran petani, saya peran ojek, saya peran tentara, saya peran polisi, saya peran ini. Yang dilakukan orang-orang yang ikhlas ini adalah menekuni lakonnya. Itu ada maling, Allah sedang membuat cerita orang itu dijadikan maling. Mungkin suatu kelak akan jadi ada pelajaran, maling ini diketemukan sama polisi, ditembak, ditangkap karena kesalahannya. Kalau memang lakonnya sebagai petani, dia nggak mau ngerawuk lakonnya polisi, lakonnya tentara, lakonnya hansip. Kalau dia lakonnya ustadz, ya dia ustadz. Nggak mau ngerayai, jadi yang lain. Ini orang-orang yang ikhlas. Semua yang dia lakukan ikhlas karena Allah. Mau makan karena Allah, mau bekerja karena Allah, mau beribadah karena Allah. Tapi golongan muhsin ini dibagi dua. Masih dibagi dua lagi. Satu golongan mukhlis, satu mukhlas. Yang mukhlis ini adalah orang-orang yang, atau mukhlasinnya, golongan mukhlisin dan mukhlasin. Mukhlis ini golongan orang-orang yang ikhlas. Dia apa-apain dia berbuat ikhlas. Tapi dia merasa masih, saya beribadah ini ikhlas, saya nyumbang ikhlas, dan disimpan dalam hati, nggak ada yang tahu. Itu antara dia dengan Allah. Udah hebat belum golongan itu? Ada yang lebih hebat lagi, yaitu golongan mukhlasin. Ayo, golongan apa itu? Lah ya, golongan apa itu? Yang tadi ikhlas nih, berbuat semua karena Allah. Nah, yang mukhlasin ini yang kayak apa? Mungkin ya udah tergolong mana ya, kayak nabi apa gimana. Wah, bukan ya, nggak semuanya. Jadi golongan mukhlasin itu adalah golongan yang dia sudah tidak lagi mempermasalahkan kata-kata ikhlas. Jadi dia tidak merasa sedang melakukan ibadah, dia merasa digerakkan oleh Allah. Jadi keakuannya udah hilang. Kalau yang mukhlisin, dia masih, aku niatku sholat karena Allah. Akunya masih ada, keakuan, pengakuan. Tapi golongan mukhlasin, sholat itu karena digerakkan Allah. Karena Allah sedang menggerakkan untuk dia sholat, menggerakkan untuk berzikir kepada Allah. Jadi dia merasa dia wayang seutuhnya, pasrah. Ketika dia dipitnah, dia pasrah, nggak ada keakuan. Nah, yang ini, yang melebur ini, maka itu ada pada surat Al-Ikhlas, di mana kata-kata ikhlas tidak ada. Yang ada apa? Kul, katakan. Katakan apa? Hu, dia. Dia siapa? Allah. Allah yang mana? Ahad. Qul huwallahu ahad. Nanti kelanjutannya saya bahas. Jadi karena kita itu kalau membaca Al-Quran, masalahnya nggak pernah nanya Qul huwallahu ahad, Allahu somad, tapi nggak mau nanya. Seharusnya kan kul, katakan. Katakan apa sih? Katakanlah dia. Qul hu, dia siapa? Allah. Allah yang mana? Allah yang ahad. Yang ahad itu bagaimana? Yang seperti apa? Allahu somad. Kalau sudah Allah itu ahad, satu, itu bisa jadi tempat bergantung, tempat pengharapan. Kalau dua, kita mintanya gimana? Contoh nih, saya mau minta duit. Yang saya minta ada dua. Kalau yang satu ngasih, yang satu enggak, gimana? Iya kan? Nah, makanya kalau satu jadi tempat bergantung. Makanya ketika kita mengucapkan kul huwallahu ahad, Allah yang ahad itu yang sebagai yang bisa bagaimana? Yang bisa Allahu somad, yang jadi tempat menggantungkan segala harapan. Kenapa? Karena lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan dan tidak juga tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa?
Kalau beranak berarti punya putra mahkota. Kalau diperanakkan berarti punya orang tua. Nggak bisa lagi ngasih keputusan. Putra mahkota bisa berontak, orang tua bisa mempengaruhi. Makanya Allah yang ahad, yang satu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamainya. Gitu saja. Nah, ini untuk obrolan kita masih panjang, menggapai ketenangan jiwa, supaya kita tidak ribut, tidak intinya satu, ojo rumongso bener. Orang lain itu punya kode etik, oleh Allah diberi ilmu yang kita sebenarnya nggak punya. Jadi kalau tadi itu menerangkan satu sekolahan, sedangkan dia di kelas IPA, dia belum bisa mewakili sekolahan itu. Karena di sekolahan itu ada IPS, ada biologi. Kalau sekarang apa ya, MIPA apa-apa itu. Kalau ibaratnya gitu. Nah, golongan orang-orang imannya di muslim itu dia baru satu ruangan, belum bisa mewakili yang lain. Kalau cerita tentang IPA, hafal di lingkungan ini. Dan bisa ini ngejek yang biologi, ngejek yang IPS. Yang mukmin dia sudah memiliki 3. Dia tahu di situ ada IPA, dia tahu di situ ada IPS, dia tahu di situ ada biologi. Itu mukmin. Nah, yang mukhlis dia sudah tahu sampai kepada penjaga sekolah, kepada yang ada kantin, ada yang tukang sapu. Itu dia sudah tahu perannya. Oh, kalau IPA dia ngomongnya pasti tentang fisika. Yang biologi ngomongnya tentang biologi, yang IPS tentang sosial. Berantem, kan aneh. Nah, yang orang-orang mukmin dia ngerti itu yang diberantemin apa toh. Wong IPA sama IPS beda. Yang penting kan satu sekolahan kan gitu. Nah, ini bahasa mudahnya. Nanti selanjutnya akan kita tambahkan terus. Saya akan lanjutkan sampai kita itu nanti ngerti Allah ini buat cerita kita, menciptakan kita ini untuk apa sih. Makanya baca Al-Quran itu kan gak boleh gak bertanya dan dikaji. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Loh, kok dengan nama Allah? Allahnya lagi kemana? Kok namanya? Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Loh, kok dengan nama Allah lagi? Kok gak dengan Allahnya langsung? Kenapa gak bisa dijawab? Karena kita gak mau tanya. Padahal semuanya nanti terjawab. Kita akan dedah berikutnya obrolan santai malam ini. Terima kasih. Insya Allah akan kita lanjut lagi. Ingat, jadi manusia jangan merasa benar sendiri, jangan merasa menang sendiri, jangan merasa semuanya sendiri atau hebat sendiri. Kalau nanti udah gitu masuk surga sendirian, gak ada tetangganya. Nabi Adam loh sendirian di surga, gak kerasan. Akhirnya diciptakanlah Siti Hawa berteman. Masa kita mau masuk sendirian? Ya, jadi al-insanu siri wa ana sirohu. Sesungguhnya manusia itu merupakan rahasia, dan Allah lah rahasianya. Mago Cakra Channel, obrolan santai malam ini. Terima kasih.